Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anas Salahuddin untuk nomor NPM 235001115 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang tema perkuliahan kali ini, yaitu tentang dasar ilmu tanah. Nah, untuk pokok bahasan kali ini yaitu tentang pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Oke, kita next slide. Nah, untuk pokok bahasan kali ini yaitu yang pertama, apa itu pH dan skala pH. Yang kedua, pengaruh pH terhadap KB dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Yang ketiga, pentingnya pH tanah dalam pertanian. Yang keempat, macam-macam fungsi hara bagi tanaman. Yang kelima, metode pengukuran pH. Yang keenam, strategi peningkatan pH, KB, dan ketersediaan unsur hara. Yang ketujuh, yaitu kesimpulan. Oke, kita lanjut yang pertama. Apa itu pH dan skala pH? pH merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Dengan skala pH berkisar dari 0 sampai dengan 14, di mana nilai 7 menandakan keadaan netral, dan nilai di bawah 7 menunjukkan masam, dan nilai di atas 7 menunjukkan basa. Untuk yang kedua yaitu pengaruh pH terhadap KB dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Pengaruh pH tanaman terhadap keseimbangan biologis dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman memiliki peran yang sangat penting. Tentunya, tanah yang terlalu masam atau terlalu basah dapat menghambat pertumbuhan akar, mengurangi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Ya, seperti sebagai contoh saja ya, tanaman memiliki pH, contohnya tanaman padi, itu memerlukan pH 7, sedangkan pH di dalam tanah tersebut memiliki pH misalnya 6,5. Nah, tentunya kita itu harus meningkatkan pH dengan cara menambahkan pupuk-pupuk basah seperti NPK ataupun pupuk-pupuk lainnya yang bisa meningkatkan pH tanah. Oke. Yang materi yang ketiga yaitu pentingnya pH tanah dalam pertanian. Di sini saya menyimpulkan 3 pokok ya. Untuk yang pertama itu, tanaman memiliki preferensi pH tanah yang berbeda-beda dan pH tanah yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kita itu harus mengetahui tanaman ini pH-nya itu, pH yang cocok itu berapa, dan di dalam tanah tersebut pH-nya itu berapa supaya untuk tingkat produktivitasnya itu lebih maksimal. Untuk yang kedua itu, perubahan pH tanah dapat memiliki dampak yang langsung terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Tentunya, yang namanya pH tanah yang seimbang dengan tanaman yang membutuhkan tersebut, itu bisa dapat menghasilkan hasil yang maksimal untuk pemanenan karena sudah sesuai dengan prosedur yang telah dilaksanakan. Untuk yang ketiga itu, perubahan pH dapat mempengaruhi ketersediaan KB dalam tanah. Ya, memang ketersediaan KB ini sangat bergantung sekali terhadap pH, karena jika pH-nya kecil atau pH-nya masam, KB-nya juga pasti akan kecil. Tetapi jika pH-nya itu basah atau lebih dari 7 ya ke atas, itu termasuk KB-nya itu besar. Dan misalnya untuk contoh tanaman-tanaman yang harus pH-nya 7 itu, kita itu harus menambahkan belerang untuk mengurangi ketersediaan basa dalam tanah tersebut. Oke, next slide. Nah, macam-macam dan fungsi hara bagi tanaman. Tentunya saya membagi dua ya untuk macam-macam ini. Untuk yang pertama itu macam-macam unsur hara esensial. Yang pertama, unsur hara mikro. Nah, unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, termasuk juga kalsium, magnesium, dan belerang. Untuk yang kedua itu unsur hara mikro. Nah, unsur hara ini yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit seperti boron, tembaga, besi, mangan, seng, molybdium, dan klorin. Yang kedua itu fungsi dari unsur hara. Tentunya kita juga harus mengetahui yang namanya macam-macam dan juga fungsi agar kita bisa mengetahui apa sih fungsi dari nutrisi tersebut bagi tanaman. Yang pertama, nitrogen berperan dalam
pembentukan protein, asam nukleat, dan klorofil. Yang kedua, fosfor berperan dalam pembentukan akar, batang, dan bunga. Yang ketiga, kalsium berperan dalam mengatur keseimbangan air dalam tanaman, membantu menyerap nitrogen dan fosfor serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Oke, kita next slide. Nah, untuk yang selanjutnya itu metode pengukuran pH. Nah, metode pengukuran pH ini terbagi menjadi dua ya. Untuk cara yang pertama itu menggunakan pH meter, dan yang kedua itu dengan menggunakan sampel. Kita sebagai contoh untuk percobaan itu yang pertama ya menggunakan pH meter. Untuk yang pertama itu kita itu memasukkan bagian bawah soil tester ke dalam air. Yang kedua itu masukkan soil tester ke dalam tanah sampai batas tertentu sambil memijit tombol berwarna putih. Yang ketiga yaitu lepas tombolnya dan lihat indikator yang ada di dalam soil tester. Yang keempat yaitu catat pH tanah yang sudah ada hasilnya. Untuk yang kedua yaitu cara pengambilan sampel tanah. Nah, dengan cara pengambilan sampel tanah ya. Jadi caranya itu untuk yang pertama pilih lokasi pengambilan sampel. Yang kedua itu gali lubang. Yang ketiga itu masukkan sampel tanah ke dalam wadah. Yang keempat itu pecahkan gumpalan tanah bila ada dalam sampel tersebut. Yang kelima itu masukkan sampel tanah ke dalam plastik ziplock. Nah, setelah itu kalian itu bisa menentukan ya dalam plastik ziplock ini struktur tanah ini terdapat ke dalam bagian yang mana ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita lanjut lagi untuk pembahasannya selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya itu strategi peningkatan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara. Nah, untuk yang pertama itu penggunaan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, pemilihan jenis tanaman dan dosis pupuk yang tepat merupakan faktor penting dalam meningkatkan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara tanah. Nah, berikut juga merupakan beberapa jenis pupuk. Untuk pupuk ini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Untuk pupuk anorganik yang terdiri dari pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk hijau. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, yang namanya pupuk organik, jadi pupuk organik ini tidak memiliki efek samping, dan pupuk organik ini bisa menjadikan pertanian yang berkelanjutan. Ketika kita sudah mempunyai ilmunya, nah kita juga bisa memaksimalkan penggunaan pupuk organik ini supaya kita bisa memaksimalkan hasil panen yang kita inginkan. Untuk yang kedua yaitu pupuk anorganik atau yang terdiri dari pupuk NPK, urea, SPT36, dan KCl. Memang dari petani kali ini ya termasuk sering menggunakan banyak pupuk NPK, urea, SPK36, dan KCl. Itu memang sangat berpengaruh sekali kepada tanaman. Tetapi yang kita tahu, bagaimana kita bayangkan 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, yang namanya pupuk kimia itu dari setiap pengolahan lahan dari yang ke panen, terus pengolahan kembali, pasti penggunaan pupuk kimia tersebut menjadi semakin banyak, semakin tinggi karena ketersediaan unsur hara dalam tanaman itu semakin sedikit, mengakibatkan modalnya itu bertambah untuk penanaman seperti penanaman padi lah gitu. Untuk penanaman tersebut misalnya penggunaan NPK-nya itu untuk yang pertama itu dalam 100 bata itu harus membutuhkan 1 kintal. Nah, sedangkan untuk 5 tahun ke depan misalnya penggunaan pupuk urea itu bertambah menjadi 2 kintal. Nah, itu salah satu contoh sebagai pertanian padi tersebut menjadi semakin mahal biayanya untuk melaksanakan pertanian. Nah, oke, kita lanjut untuk yang ketiga yaitu pemberian pupuk harus dilakukan secara tepat waktu, tepat dosis, dan tepat tata cara. Ya, yang namanya kita sudah mempunyai pupuk, kita itu harus tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara untuk memaksimalkan hasil yang kita inginkan. Oke, next slide. Nah, untuk yang kedua itu praktik konservasi tanah.
Nah, praktik-praktik konservasi tanah dapat membantu menjaga dan meningkatkan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara tanah. Contoh praktik-praktik konservasi tanah yaitu penanaman tanaman menutup lahan. Yang kedua itu pemupukan hijau, yang ketiga itu pengomposan, dan yang keempat itu menggunakan pupuk organik. Oke, kita next slide ya. Nah, tibalah kita di ujung acara ya, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya dapat yaitu pemahaman tentang pH tanah sangat penting dalam pertanian karena mempengaruhi keseimbangan biologis, ketersediaan nutrisi, dan bahkan ketersediaan bahan kimia berbahaya dalam tanah. Tanah membutuhkan unsur hara mikro dan makro dalam jumlah yang tepat guna mendapatkan pertumbuhan dan hasil yang optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan pH ketersediaan nutrisi dalam keseimbangan tanah meliputi penggunaan pupuk yang sesuai dengan pemakaian pupuk untuk menyeimbangkan pH tanah, praktik-praktik konservasi tanah, dan pemantauan pH secara teratur. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan pertanian dapat menjadi lebih produktif dan berkelanjutan, dan dapat memengaruhi kebutuhan pangan secara efisien sehingga bisa meningkatkan hasil produktivitas tanaman. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari video saya dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dadah guys.